knowledge pada masa postmodern. Jadi sains pada masa postmodern itu seperti apa? Jadi Lyotard ini adalah orang pertama yang memasukkan istilah postmodern dalam filsafat. Sebelumnya postmodern itu ada dalam istilah arsitektur, ada seni, kemudian dalam literatur itu sudah dipakai, tapi di filsafat belum. Nah, Lyotard itu memasukkan konsep postmodern di filsafat pada tahun 1979. Lyotard sendiri lahir 1924 sampai 1998, menulis lebih dari 26 buku dan banyak artikel. Dan kata Lyotard, gampangnya apa sih postmodern? Memang postmodern itu gampangnya adalah menolak metanarasi, menolak grand narasi. Apa yang dimaksud grand narasi? Salah satunya adalah memang mengkritik positivisme tadi, yaitu bahwa sains adalah memberikan kebaikan bagi manusia. Itu ditolak oleh postmodern. Kenapa ditolak? Karena kita perlu mengkajinya lebih dalam. Bagi postmodern, kalau sains itu adalah selalu memberikan kebaikan kepada manusia, manusianya siapa? Nah, itu ditanya bagi postmodern. Ya, mungkin ada yang diuntungkan, tapi ada juga yang dirugikan, ya. Ada juga yang dirugikan. Nah, ini akan dianalisis secara kritis. Oke, ontologinya gimana postmodern ini? Yang pertama nominal, kemudian kompleks. Nah, jadi memang semuanya kompleks ini ya. Yang kritikal itu kompleks, yang hermeneutik tadi kompleks, postmodern juga kompleks. Jadi realitas ini kompleks. Socially constructed, oke, through power relation. Nah, di sini ada kekuatan politik. Jadi yang namanya realitas, yang namanya ontologi bagi postmodern, itu ada kepentingan politik. Jadi penguasa itu akan menciptakan realitas. Jadi hati-hati. Nah, ini kata postmodern. Apa yang kita anggap benar, jangan-jangan kita diperalat oleh penguasa. Oke. Ada berbagai macam makna, kemudian ada beragam interpretasi yang beda-beda, dan ada juga realitas yang dominan, yaitu penguasa terutama. Sementara ada realitas wong cilik, the others ya, orang lain, itu yang sering ditekan. Padahal menurut postmodern, wong cilik atau orang lain, orang yang tidak hadir, itu sama pentingnya dengan diri kita. Sehingga kita ketika membahas sains, kita perlu mempertimbangkan orang yang tidak ikut membahas, orang yang tidak ikut mengembangkan sains dan teknologi, mereka dapat manfaat yang baik enggak? Gitu. Jadi ketika kita mengembangkan artificial intelligence misalnya begitu, itu kita tidak cukup hanya fokus kepada artificial intelligence itu sendiri. Kita perlu mempertimbangkan the others. Kita perlu mempertimbangkan wong cilik kalau bahasa kita barangkali. Dengan AI ini, dengan artificial intelligence ini, apakah kehidupan wong cilik menjadi lebih baik? Meskipun AI ini tidak berdampak langsung misalnya. Itu perlu kita kaji terus. Proses, experience, practice. Dan salah satu kunci utama ontologi dari postmodern adalah different, perbedaan, keragaman. Di sini Lyotard mengacu kepada Immanuel Kant bahwa adanya perbedaan ya dalam kita memberi penilaian, yaitu kita mempunyai pemahaman, understanding, kemudian kita juga punya akal yang sangat bebas, dan kita juga punya imajinasi untuk kemudian bisa memberikan penilaiannya. Jadi penilaian itu pasti akan sangat beragam. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu pengantar dari saya, Profesor Yusef, Pak Dimitri, monggo barangkali untuk dilanjutkan untuk absen dan lain sebagainya. Terima kasih.